Suara aku masuk nggak ya, teman-teman? Masuk Kak. Sama- Wait, bentar ya. Suaranya, suara kalian yang nggak masuk ke aku. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Makasih untuk waktunya di malam ini. Insya Allah malam ini kita mulai lagi untuk pertemuan kedua ya. Malam ini kita ngebahas tentang kardiovaskular. Udah muncul kan ya? Sudah Kak. Oke. Eh, eh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di ada gangguan kardiovaskular, gagal jantung, ischemic heart disease, angina pectoris, akut coronary syndrome, stroke ischemic, sama dislipidemia. Pertama kita ngebahas soal hipertensi. Kalau secara umumnya di sini hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm Hg. Ketika diukur secara berulang. Klasifikasinya di sini ada normal, prehipertensi, stage 1 hipertensi, sama stage 2 hipertensi. Eh, untuk pengecekan orang ke orang itu kena hipertensi atau enggak tuh sama kayak sebelumnya yang kita ngebahas soal DM. Hipertensi juga tuh harus dicek secara berulang. Karena apa? Karena kalau misalnya kita jalan aja itu sebenarnya ngos-ngosan kan. Dari ngos-ngosan itu dia nyebabin denyut jantung kita meningkat lebih cepat kayak gitu. Dan meningkatnya lebih cepat itu dia bisa ngaruh nih ke tekanan darah. Maka bisa jadi di situ pas dicek tensinya bakal tinggi. Makanya kenapa harus diulang? Biasanya di jeda per 15 menit ya, per 15 menit, 5 menit sampai dengan 15 menit, 3 kali berulang. Kalau misalnya memang masih tensinya tinggi, dicoba dulu. Biasanya kalau di rumah sakit, biasanya kalau misalnya tensinya tinggi pas lagi kontrol ke poli itu nanti dikasih obat dulu untuk seminggu biasanya. Nanti kalau misalnya memang setelah dalam 1 minggu itu nggak ada perubahan, dicoba lagi dalam 1 bulan kayak gitu. Ini untuk normalnya di 120 per 80. Ini udah masuk kategori prehipertensi. Ini prehipertensi, terus ini stage 1, ini stage 2. Aku kayak biasa aja ya ngasih tahu mana yang sering keluar, mana yang enggak. Jadi biar cepat aja, biar teman-teman juga nggak banyak pembahasan, nggak banyak hafalan kayak biasa. Ini pasti keluar. Mau itu soal untuk prehipertensinya itu di berapa berapa, terus stage 1 hipertensi berapa, stage 2 hipertensi berapa itu pasti keluar. Jadi ini diapalin aja. Gitu. Ini untuk mekanisme pengaturan tekanan darah. Jadi peran kendalinya itu ada di sistem saraf.
Sistem saraf itu ada dua ya, sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ya berarti ya di otak, terus sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yang biasa ngatur untuk pembuatan darah-darah kayak gitu. Terus untuk yang sistem saraf tepi dia ada somatik sama otonom. Somatik itu dia yang mengatur untuk otot gerak, terus di otonom itu dia yang mengatur untuk simpatis dan si parasimpatis. Nah, nanti kita bahas lagi. Nanti ini di bawah nih si saraf otonom yang mau kita bahas. Peran kendali saraf otonom di simpatis sama parasimpatis. Di sini sistem saraf otonom itu untuk simpatis dan parasimpatis. eh Biasanya sih dibilangnya kalau simpatis tuh dia yang lagi beraktivitas gitu. Kalau parasimpatis itu dia yang lagi pas fase istirahat. Jadi mereka berdua nih kerjanya ya berlawanan kayak gitu. Makanya di sini dia kayak si simpatis itu dia bervasokonstriksi, dia ada penyempitan pembuluh darah. Kalau misalnya di parasimpatisnya kebalikannya dia vasodilatasi atau dia beristirahat kayak gitu. Jadi di simpatis juga dia kardionya meningkat nih. Jadi dia misal ngelakuin aktivitas aktivitas kayak dari duduk ke bangun atau misal dari berdiri terus mau duduk aja itu aktivitas ya, aktivitas yang bikin tekanan darah kita atau denyut jantung kita juga eh, berdetak lebih cepat kayak gitu. Kalau aku sih ngerasainnya kayak gitu. Cuma memang kita berjalan saja itu ngaruh ya ke detak jantung kita kayak gitu. Itu makanya di sini untuk simpatis dia kardionya meningkat, sedangkan parasimpatisnya itu dia kardionya berlawanan kayak gitu. Dia beristirahat. Terus organ lainnya, kalau misalnya untuk di simpati saat kita beraktivitas, mau itu tadi kayak olahraga dan sebagainya, kayak gitu, jantung kita berdebar-debar ya. Organ lainnya tuh kayak yang contohnya kayak organ-organ dalam, kayak lambung gitu. Itu dia ngerem, lambung tuh ngerem. Kenapa dia ngerem? Karena dia biar nggak mompa nih makanan-makanan yang ada di lambung. Jadi masih ada energi untuk ngelakuin aktivitas kayak gitu. Kalau misalnya posisinya kardionya meningkat, terus organ lain kayak lambungnya ikutan ikutan kerja juga, yang ada cepet lapar kan, gitu. Makanya di simpatis itu dia saat kardionya beraktivitas atau bekerja, organ lainnya dia akan beristirahat, biar apa? Biar ada energi untuk melakukan aktivitas tersebut, kayak gitu. Kalau di parasimpatis ya kebalikannya. Jadi teman-teman ngafalin satu aja, satu ngafalin di simpatisnya aja, parasimpatisnya berarti kebalikannya. Terus untuk neurotransmitternya sendiri, ini dia juga keluar neurotransmitternya kalau di simpatis itu norepinefrin sama epinefrin, kalau di parasimpatis itu asetilkolin. Nah, terus kita masuk ke mekanisme pengaturan tekanan darah. Hmm, di sini tekanan darah itu dia di kalau dari bagan ya, dari hasil dari si cardiac output. Aduh, kegedean guys. Bentar. Ya, hasil dari cardiac output, terus juga dikali sama resistensi perifer. Kalau cardiac output sendiri itu dia adalah curah jantung. Ini teman-teman bisa catat, kalau nggak nanti aku biasa ya minta apa namanya catatan aku. Cardiac output sendiri itu dia adalah jumlah volume darah dalam satuan mililiter yang dipompa oleh ventrikel jantung dalam 1 menit. Jadi dia itu si cardiac output itu dia itu satuannya mililiter per menit.
Ini untuk cardiac output dia satuannya mililiter per menit. Karena tadi apa jumlah volume darah dalam satuan mililiter yang dipompa oleh ventrikel jantung dalam 1 menitnya. Kemudian di sini dia tuh adalah cardiac output itu frekuensi hasil dari frekuensi sama stroke volume. Di sini tuh frekuensinya tuh frekuensi denyut jantung atau kita nyebutnya tuh heart rate. Heart rate itu dia denyut jantung per menit. Denyut jantung per menit dikali sama si stroke volume. Jadi si frekuensi sama si stroke volume itu dia meng apa ya bahasanya? Memacu si cardiac outputnya. Jadi kalau misalnya heart rate-nya tinggi, stroke volume-nya tinggi, otomatis dia cardiac outputnya akan tinggi kayak gitu. Makanya nanti dia bisa menyebabkan tekanan darahnya pun meningkat kayak gitu. Frekuensi tinggi, stroke volume tinggi, otomatis cardiac outputnya tinggi, tekanan darahnya pun tinggi. Untuk si heart rate-nya sendiri atau si frekuensi ini, dia frekuensi ini atau HR heart rate itu dia adalah hasil dari denyut per menit dikaliin sama volume darah per denyut per denyut. Ini untuk heart rate atau sih frekuensi. Sedangkan kalau si stroke volume itu dia adalah volume darah yang dikeluarkan oleh ventrikel setiap denyutnya. Jadi dia untuk stroke volume itu volume per denyut. Ini untuk yang stroke volume. Nah, udah tuh di sini dia juga tadi ya dia dipengaruhi sama si parasimpatis nih. Dia parasimpatisnya tuh dia bersifat depresif. Dia menurunkan frekuensi denyut jantung. Jadi kenapa dia harus bersifat parasimpatis? Ya dia harus ngeblok biar apa? Biar si tekanan darahnya nggak tinggi. Makanya dia di sini harus bersifat depresif untuk menurunkan frekuensi denyut jantungnya. Karena ini semua tuh yang ada di sini tuh bagannya tuh saling berkaitan kayak gitu. Kalau misalnya frekuensinya otomatis ditekan, otomatis dia kan cardiac outputnya pun akan rendah, tekanan darahnya pun akan rendah. Nah, di sini mereka yang bekerja tuh ada si agonis alfa 2, beta blocker, sama diuretik. Nanti untuk contoh-contohnya bisa kita lihat di selanjutnya kayak gitu. Nah, terus kalau yang sebelahnya nih si resistensi perifer. Resistensi perifer ini dia berhubungan tuh sama dua hal nih. Ada resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh ada si tonus otot polos pembuluh darah sama si elastisitas pembuluh darah. Jadi untuk di bagian tonus otot polos pembuluh darah ini dia
Itu berkaitan sama si diameter pembuluh darahnya. Jadi kalau misalnya apa ya? Anggapannya kayak kalau misalnya kita ini deh selang, selang nih. Anggap aja pembuluh darah kan kayak selang gitu. Kalau misalnya si selangnya ini kecil, otomatis kan kayak biar cepet airnya keluar ngalir gitu kan harus dikencengin ya kerannya. Nah itu anggapannya si keran itu adalah si tekanan darahnya. Otomatis kalau misalnya pembuluh darahnya kecil, tekanannya itu yang diberikan akan semakin besar kayak gitu. Maka dia akan menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Atau enggak sih aliran air di selangnya itu akan lebih gede kayak gitu. Beda lagi kalau misalnya memang selangnya tuh udah gede. Kalau misalnya selangnya udah gede, otomatis kan bakal cepet ya kayak gitu. Air yang keluarnya pun akan banyak kayak gitu. Jadi semakin kecil si diameter pembuluh darahnya ini, dia tuh akan semakin menyebabkan tekanan darahnya itu tinggi kayak gitu. Sama aja nih kalau misalnya di elastisitas dia ada faktor lokalnya. Faktor lokalnya tuh kalau misalnya di sini adalah bahan vasoaktif yang diproduksi oleh sel endotel bersifat vasokonstriktor. Sebagian bersifat vasodilator. Kalau kalau ini sebenarnya nggak pada keluar ya teman-teman. Ini tuh nggak perlu dihafalin kayak gitu. Ya intinya kalau misalnya tekanan darah itu dia ini tuh ngaruh semua. Mau itu dari cardiac output, resistensi perifer. Kalau misalnya cardiac outputnya tinggi, resistensi perifernya tinggi, otomatis tekanan darahnya pun tinggi. Cardiac output dipengaruhi sama frekuensi sama stroke volume. Frekuensinya tinggi, stroke volumenya tinggi, cardiac outputnya pun akan tinggi kayak gitu. Kayak tadi ini juga di resistensi perifer dia ada si eh disebabkan sama pembuluh darah kayak gitu. Dimana saat eh, pembuluh darahnya itu semakin mengecil, otomatis tekanan darah kita pun akan semakin tinggi. Kita akan semakin berusaha untuk si darah dalam tubuh kita tuh cari jalan gimana caranya biar cepat keluar kayak gitu. Makanya dia akan ngasih tekanan-tekanan terus kayak gitu. Yang akhirnya bikin tekanan darahnya meningkat. Itu secara umumnya untuk penjelasan di sini aja gitu. Yang lebih pentingnya sih bahasnya pembahasan di sini. Di sini pakainya bahasa Inggris. Nanti aku ada yang bahasa Indonesia kayak gitu. Ini sih kalau di sini algoritma manajemen hipertensinya itu untuk yang lebih dari 18 tahun diharapkan sih untuk mengimplementasi modifikasi gaya hidup dulu. Jadi untuk apa ya sebelum minum obat kita sih harapnya dalam gaya hidupnya bisa diubah dulu untuk mengurangi atau apa namanya mencegah kita kena hipertensi kayak gitu. Jadi untuk pertama kali yang dilakukan itu kalau untuk anak muda adalah ya cobalah ubah dulu gaya hidupnya kayak gitu. Di sini ada nih untuk yang nggak ada diabetes sama CKD atau dengan diabetes dan CKD kayak gitu. Dengan yang diabetes dan CKD juga dia dipengaruhi sama umur untuk yang lebih dari 60 tahun sama yang kurang dari 60 tahun. Kalau yang lebih dari 60 tahun dia tekanan darah goalnya tuh di 150/90. Ini juga sering keluar nih. Teman-teman ini harus dihafalin. Untuk yang tidak dengan diabetes dan CKD, dia untuk di umur lebih dari 60 dia set goalnya itu di 150/90. Kurang dari ya. Sedangkan untuk yang dikurang dari 60 dia set goalnya di 140/90. Untuk yang kalau kena diabetes dan CKD atau CKD untuk semua usia tapi nggak CKD dia set goalnya dikurang dari 140/90. Tapi untuk di semua usia dia dengan CKD
atau tanpa diabetes, dia set goalnya juga sama di 140 per 90. Dia bisa menggunakan ACI ARB sendirian atau dikombinasi dengan kelas lain. Jadi dicoba dulu ACI ARB, golongan ACI ARB. Kalau misalnya dengan ACI ARB sudah turun tekanan darahnya, ya berarti digunakan satu saja. Cuma nanti biasanya ada dengan komplikasi-komplikasi lain, misal dia CKD, diabetes, segala macem. Nah, itu dia biasanya dikombinasi. Di sini kalau untuk yang di nggak diabetes atau CKD, dia ada lagi yang berdasarkan ini ya warna kulit ya. Ini untuk yang non black kayak gitu atau yang kulit putih lah. Ini biasanya di luar negeri ya. Dia pakainya golongan thiazid, ACI, ARB, or CCB alone or in combo. Berarti pakai thiazid, ACI, ARB, or CCB. Jadi salah satunya dulu digunakan sendirian atau dikombinasi. Kalau misalnya yang di kulit hitam, dia pakainya si thiazid atau CCB doang. Digunakan sendirian atau bisa dikombinasi. Dua-duanya kondisinya sama nih. Namanya udah diminumin obat ya kita berharapnya ada efek kayak gitu. Ada efek nggak? Nggak ada efek. Oh, berarti cobalah reinforce lifestyle and endurance. Coba ngelakuin kegiatan-kegiatan yang merubah gaya hidupnya untuk menjadi lebih sehat. Atau enggak, ya dosisnya ditinggikan kayak gitu. Di setiap golongan ini kan ACI, ARB, CCB, thiazid, itu kan dia punya dosis masing-masing kayak amlodipin ada amlodipin 5, amlodipin 10, terus lisinopril, kaptop itu lisinopril ada lisinopril yang 5, ada lisinopril yang 10 mili kayak gitu. Jadi dicoba untuk dimaksimalkan dulu dosisnya kayak gitu. Atau kalau misalnya memang nggak bisa maksimum dosis, misal yang tadinya udah pakai sendirian amlodipin 5 mili, oh amlodipin 5 mili nggak bisa, oke dinaikin dulu dimaksimumin dosisnya jadi amlodipin 10 mili. Amlodipin 10 mili juga nggak mempan, oh berarti harus dikombinasi ditambahin sama obat golongan lain, misal dikombinasi sama si golongan ACI kayak gitu. Terus kalau misalnya blood pressure goalnya tercapai nggak? Nggak tercapai juga. Oh berarti tambahin deh, tambahin dari kelas lain, tapi bukan yang di golongan si ini tadi ya, bukan golongan si ACI, ARB, CCB, TIAZ lagi nih. Ini anggapannya adalah golongan awal nih. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau aku ngerjain soal-soal kardiovaskular tuh semua adalah pilihan pertamanya adalah ACI ARB. Jadi aku bakal cari dulu di pilihan gandanya soal ACI. Yang golongan ACI, 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 ACI dulu ACI gitu. Kalau nggak ada ACI, cari ARB-nya dulu deh kayak gitu. Pokoknya kan di sini soalnya harus kita kan memaksimalkan untuk satu obat dulu kayak gitu. Makanya gimana caranya aku nggak mau ambil pusing kalau misalnya teman-teman dapat soal langsung aja cari dulu aja satu golongan ACI dulu ARB dulu CCB dulu tiazid dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya memang di sini masih nggak bisa nih tambahin lagi tapi golongan lain beta blocker atau aldosteron antagonis atau yang lainnya gitu. Terus masih juga enggak. Ya, berarti harus pakai pengobatan yang lebih spesial. Misal dia digabungin dengan obat-obatan lain, dan itu ada kayak gitu. Yang memang sudah apa ya, sudah harus banyak. Ada kasusnya eh, obat itu banyak banget pasien dengan obat tensi banyak kayak gitu. Karena
untuk ngontrol segalanya karena di kardiovaskular ini kan semua berhubungan. Jadi ada pasien di rumah sakit itu udah resepnya ada amlodipin, ada lisinopril, ada bisoprolol. Itu semua obat tensi sebenarnya gitu. Jadi intinya di soal nanti cari aja dulu ACI. Kalau untuk hipertensi ACI baru ARB. Serius itu aja. Hafalin obatnya. Jadi ini tadi ini kan tuh HCI dulu, baru ARB, baru ke tiazid, baru ke CCB. Ini tadi penjelasan ininya ya, start one drug, terus dimaksimumin. Kalau misalnya strategi duanya, satu obat nggak bisa, tambahin obat kedua, terus mulai dua obat, habis itu dikombinasi terapinya untuk membuat si tekanan darahnya mencapai si goalnya tadi, kayak gitu. Lifestyle change-nya yang harus diubah kayak gitu adalah kurangi merokok, terus kurangi ini nih gula-gulaan sama yang mengandung kolesterol ya, makan makanan yang diet ya, makan makanan yang sehat kayak gitu, kurangi konsumsi alkohol kayak gitu. Terus ngelakuin aktivitas-aktivitas yang apa ya untuk menguras banyak apa ya banyak tenaga lah. Seenggaknya 3 sampai 4 hari dalam seminggu kayak gitu. 40 menit aja dalam satu sesinya kayak gitu. Ya nge-gym lah kalau enggak. Tuh. Ini tadi ini kalau indikasi-indikasi dia hipertensi tapi barengan sama yang lain. Dia barengan sama gagal jantung, barengan sama klinikal CAD, CAD, diabetes. Intinya semua sama kan kayak yang tadi aku bilang. Pilihan pertama terapi di hipertensi itu adalah ACI ARB. Baru ini teman-temannya nih yang belakang-belakangnya ini nanti ini tuh beda lagi kayak gitu. Ini kayak gini, kayak gini. Tapi yang bener-bener kalau di kardiovaskular tuh teman-teman harus cari pertama tuh golongan ACI ARB. Udah itu aja dulu ya. Ngafalinnya biar nggak banyak-banyak. Terus ya biasa kondisi-kondisi ibu hamil kayak gini juga harus dihafalin. Ibu hamil tuh eh, ngafalinnya sih ini sini ini kan ada labetalol, nifedipin, metildopa. Kalau aku ngafalinnya melani, metildopa, labetalol, nifedipin kayak gitu. Jadi tadi yang aku bilang nggak usah ngapain banyak-banyak ya. Kalau di hipertensi hafalin aja obatnya ACI ARB, ACI ARB, ACI ARB. Udah itu aja. CIB, terus hafalin si ibu hamil. Nanti sisanya yang obat-obatan golongan belakang ini itu nanti ngikut sendiri. Ya teman-teman boleh lah hafalin lah. Untuk kayak gagal jantung dia ditambah BB, tambah diuretik atau tambah spironolakton kayak gitu. Kalau yang ini ditambah BB kayak gitu. Kalau yang kayak gini berarti dia pilihan ya bisa pakai ACI dulu atau enggak pakai BB, pakai diuretik, pakai CCB. Kalau misalnya mau lengkapnya lagi lebih banyak lagi nanti aku ada gitu. Jadi bisa aku fotoin. Nah, ini untuk kelas-kelas obatnya. Ada diuretik, ada ACI ARB, beta blocker, vasodilator, terus ada yang untuk kerjanya sentral. Untuk yang diuretik, di sini ada tiazid, spironolakton, terus spironolakton. Untuk yang tiazid itu ya hidroklortiazid. Ini yang paling sering keluar tuh hidroklortiazid di golongan tiazid. Terus untuk di hemat kalium, itu ada spironolakton. Kalau untuk yang loop diuretik itu dia contohnya ada furosemide. Ini sering keluar nih furosemide, spironolakton, terus tiazid kayak gitu. Eh kalau ini harus dihafal sih golongannya kayak gitu. Terus sebenarnya ngafalnya gampang ya tiazid tuh dia
Ingat aja ya belakangnya zit-zit ya, hidroklorotiazid kayak gitu. Chlortalidon, indapamid, triamteren kayak gitu. Untuk yang hemat kalium cuma satu, ada spironolakton kayak gitu. Terus ada juga si loop diuretik nih, furosemid nih, si eh furosemid nih dia yang paling sering apa ya, yang paling sering keluar nanti tuh untuk efek sampingnya. Efek sampingnya tuh dia sebenarnya sih di diuretik tuh semuanya nggak furosemid doang ya, tapi karena sering kepake di apa ya, di dokter tuh sering meresepkan obat diuretik itu adalah si furosemid kayak gitu. Karena dia memang kerjanya cepet kayak gitu. Ya di diuretik itu dia semua eh efek sampingnya adalah sering kencing ya. Makanya obat-obat yang kalau misalnya diresepin diuretik dia biasanya diminumnya itu adalah pagi hari gitu. Kenapa nggak malam kan? Kalau misalnya kayak amlodipin gitu kadang dokter tuh meresepkan untuk diminum malam gitu. Nah, kalau misalnya kayak obat-obat golongan diuretik itu dia diresepinnya untuk diminum pagi. Biar apa ya? Biar nggak ganggu waktu tidur, nggak ganggu waktu tidur teman-teman kayak gitu. Terus kalau yang si ACI itu ya isinya yang belakangnya pril-pril itu lisinopril, ramipril, captopril kayak gitu. Efek samping yang paling sering keluar di ACI itu adalah ini kan batuk. Batuk nih udah paling banget itu dia adalah si efek samping ACI. CI belakangnya pril-pril dia efek sampingnya batuk kayak gitu. Terus kalau si ARB itu dia contohnya tuh yang belakangnya pan-pan-pan, gandesertan, valsartan, losartan, terus ya pokoknya obat-obatan yang belakangnya tan kayak gitu. Gandesertan juga punya efek lain nih, dia dapat mencegah migrain kayak gitu. Kadang kan kalau misalnya tensinya udah tinggi banget itu kan rasanya pusing ya kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya untuk orang-orang tua yang udah ngeluhin kayak terus sih kalau tensinya tinggi tuh bikin pusing gitu. Nah, itu biasanya dokter ngeresepinnya sih kandesartan ini karena dia untuk mencegah si migrainnya juga kayak gitu. Nih, ini juga pernah keluar nih, diapalin. Terus kalau yang di ACI udah banget banget itu, ini udah pertanyaan kayak soal wajib ini ada pasti. Terus untuk yang si beta blocker nih dia dibagi lagi dua, ada yang kardioselektif sama yang non selektif kayak gitu. Kardioselektif itu ada simtolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol. Kalau ini ya teman-teman harus hafal ya, entah salah satunya aja, entah yang kardioselektifnya aja yang dihafal atau yang non selektifnya aja yang dihafal karena belakangnya sama-sama lolol semua kayak gitu. eh aku dulu ngafalinnya apa ya, aku lupa aku ngafalinnya apa, cuma ini tuh ada jembatan keledainya sebenarnya. Hmm. Oh, jembatan keledainya. Jembatan keledainya mana ya? Bentar. Jembatan keledainya adalah Manabe. Kita prolog untuk Manabe gitu. Nah, nanti sisanya adalah si non selektif gitu. Si beta blocker tuh dia di sini tulisannya kan tuh bukan pilihan utama. Makanya tadi kan kebanyakan si BB itu di atas adalah dia adalah penambahan ya, penambahan penambahan tuh BB. Terus nih pilihan kedua BB kayak gitu. Dia dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan denyut jantung. Kardioselektifnya, untuk yang selektif nih dia aman untuk pasien dengan COPD, asma, dan diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya dia tensi tapi dia juga punya asma, berarti harus dikasih yang kardioselektif kayak gitu. Jangan dikasih yang non selektif. Ini juga sering keluar kayak gitu. Nanti di soalnya adalah pasien mengidap hipertensi tapi dia juga punya asma kayak gitu sudah berapa tahun kayak gitu. Nah, terus eh,
obat apa yang harus diresepkan. Nah, itu pilih yang langsung, jangan milih yang lain, udah langsung aja milih yang beta blocker yang selektif kayak gitu. Itu khusus kalau misalnya pertanyaannya dia punya asma dan dia tensi kayak gitu. Yang sering keluar yang ini aja, tiga ini dihafalin deh. Kalau ini ya seenggaknya teman-teman tahu deh belakangnya apa. C itu yang paling ini deh, pril-pril kayak gitu. ARB tuh saratan, diuretik tuh yang nyebabin pipis terus kayak gitu. Terus efek sampingnya yang paling sering kayak gimana kayak gitu. Gak akan banyak kok keluarnya sebenarnya kayak gitu. Kalian cuma 100 soal dan pasti pembahasannya kurang lebih mirip-mirip itu aja. Ini untuk efek samping dan kontraindikasinya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Inhibitor tuh dia ada batuk, hiperkalemia, terus untuk yang ARB tuh dia hiperkalemianya lebih jarang terjadi dibandingkan sama ACI kayak gitu. Terus untuk dia diuretik tuh dia sering berkemih, terus hipokale, GOUT, terus CCB itu ada dua macam, ada yang dihidropiridin sama yang non dihidropiridin. Itu teman-teman juga harus hafal. Nanti misal ditanya eh, obat CCB tapi yang golongan dihidropiridin, ya berarti harus yang apa contohnya kayak gitu. Itu tadi obat-obatan di hmm, hipertensi. Terus ada lagi si krisis hipertensi. Krisis hipertensi atau dia tuh terdiri dari hipertensi urgensi sama hipertensi emergensi. Urgensi, emergensi. Urgent, urgent. Urgent tuh, aduh, urgent kondisi di mana hipertensinya ketika tekanan darahnya lebih dari 180 per 120, tapi dia nggak menimbulkan kerusakan pada organ tubuh lain. Kalau yang si emergency, dia sama nih, tekanan darahnya 180 per 120, tapi dia menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lain. Seperti diseksi aorta, stroke, preeklamsia, eklamsia, kayak gitu. Ini biasanya kalau misalnya yang si hipertensi emergency ini, dia yang nge apa ya ngerujuknya tuh ke pasien-pasien yang nantinya stroke kayak gitu. Jadi stroke karena hipertensi terus atau enggak si ibu-ibu hamil kayak gitu. Itu lebih ke hipertensi emergency kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang urgency kayak gitu dia dapat diatasi dengan obat oral short acting kayak gitu seperti captopril, clonidine, labetalol. Ini harus diapalin ini. Kalau ini keluar soalnya. Keluar semua dua-duanya. Dua-duanya nih keluar. Kalau yang urgency itu pakainya yang kerjanya pendek kayak gitu. Kalau yang emergency ini dia sebenarnya yang kerjanya cepet kayak gitu. Di sini ada si kalau misalnya yang emergency dia nyebabinnya diseksi aorta pakainya esmol labetalol kayak gitu. Terus kalau yang akut pulmonary edem kayaknya ini nitroglycerin disproportionate. Tapi kalau aku sih, kalau aku ngafalinnya untuk yang di hipertensi emergency ini cuma satu aja yang kerjanya paling cepet. Kalau aku ada soal hipertensi emergency, itu langsung aja coba cari di pilihannya adalah yang nitroprusit. Sini nggak ada tulisannya, gimana tulisannya ya? Jadi carinya langsung nitro
Prusit. Aku sih waktu itu keluar. Keluarnya ini. Jadi kalau untuk yang hipertensi emergensi aku langsung cari nitroprusit. Baru deh kalau misalnya eh si nitroprusit nggak ada, teman-teman bisa cari yang si kayak esmolol, labetalol, terus nitrogliserin. Oh ini ada yang nitroprusit aku nggak ngeh. Ini ya, aku langsung cari nitroprusit untuk yang hipertensi emergensi. Karena dia tuh merupakan vasodilator, dia kerjanya tuh langsung langsung nurunin si di pulmonary vascular resistance-nya. Jadi kalau hipertensi emergensi carinya nitroprusit. Baru yang lainnya menyusul. Tuh, itu aja. Terus eh tambahannya tuh kalau di sini dia eklamsia atau preeklamsia nih untuk yang ibu-ibu hamil. Di sini kan ada pilihannya ada banyak ya ada dibalazin, labetalol, nifedipin, MGS4 pokoknya yang obat-obat tensi yang tadi Melani ya, yang Melani. Tapi sebenarnya kalau pilihan langsung di pilihan gandanya tuh kalau misalnya ibu hamil dengan preeklamsia itu pilihannya langsung yang ini aja. MGS4 untuk mencegah kejangnya. Jadi kalau misalnya ada soal ibu hamil dia preeklamsia berarti kasihnya MGS4. Kalau itu pertama, pertama carinya kalau ini MGS4. Kalau si MGS4-nya nggak ada, baru ke yang tadi yang Melani, yang metildopa, labetalol, sama nifedipin. Terus di sini ada shock, shock, shock ini ngafalinnya gimana ya? Kalau aku ngafalinnya sih ya berturut kayak gitu. Dari yang paling kecil 60, 80, 80. Terus kalau nadinya cuma lemah doang kasihnya epinefrin kayak gitu. Kalau yang 60 nore nore dopa dobu ngafalinnya gimana ya? Ya aku dulu kalau ini nggak disingkat dihafal aja diinget-inget. Urutannya epi nore dopa dobu kayak gitu. Untuk ukurannya sendiri ini juga dihafalin aja 60, 60, 80 sama lebih dari 80 kayak gitu. Ini jangan kebalik nih kadang suka ketuker nih dopamin sama dobutamin. Kadang kalau misalnya di sini dobutamin jawabnya, pas di sini jawabnya dopamin. Makanya ini harus dihafal bener-bener kalau ini. Kalau misalnya cuma lemah doang kasihnya epinefrin. Terus kalau yang ini dikit nore, terus ini baru dopamin, dobutamin. Ya ini tadi untuk yang tensi, hipertensi, udah. Kalau aku, pokoknya aku ulang lagi sekali lagi cari aja dulu di jawabannya tuh ACI, ARB, golongan ACI, ARB dulu ya. Itu beneran deh. Itu kalau di hipertensi tuh kayak first line tuh anggapannya tuh ya first line ya tuh ACI, ARB tuh dia adalah first line kayak gitu. Karena sisanya itu adalah obat tambahan semua ACI, ARB plus BB plus CCB plus diuretik. Jadi memang first line-nya adalah ACI atau ARB. Dah, gitu aja. Terus yang dihafalin lagi adalah untuk si ibu hamil. Ibu hamil tuh tadi Melani. Terus untuk yang ibu hamil preeklamsia pakainya adalah MGS4. Terus tadi kalau misalnya yang hipertensi, yang emergency tadi pakainya nitroprusit. Kalau misalnya yang urgensi tadi pakainya yang belakangnya pril-pril ya nih captopril terus ada clonidine labetalol gitu. Terus ini juga ini keluar nih soalnya. Terus sekarang ke gagal jantung. Gagal jantung itu sebenarnya obatnya sama tahu teman-teman semua kardiovaskular tuh eh
Aku tuh semuanya ngafalinnya first line tuh ACI ARB. Udah, mau gimana pun juga ACI ARB, ACI ARB. Gagal jantung tuh ya ACI ARB juga gitu. Kalau yang dari buku yang aku pelajari sih, terapinya ACI ARB kayak gitu. Baru nanti kalau ACI atau ARB-nya nggak bisa, baru ditambahnya sama si beta blocker gitu. Jadi untuk di gagal jantung, dia terapinya adalah ACI atau ARB sama ya. Baru kalau si ACI ARB-nya nggak bisa, misal di situ apa namanya, pas ngeliat soal dia gagal jantung, tapi pilihannya ternyata dua obat kayak gitu. Ya udah berarti cari pilihannya ACI yang golongannya ACI atau ARB yang paling depannya, atau enggak plus sama si beta blocker kayak gitu. Itu untuk gagal jantung. Ingat tuh ACI ARB tuh pokoknya melekat di first line di kardiovaskular. Gak bakal kemana-mana deh ACI ARB tuh. Itu udah first line banget. Mau semuanya tuh pakai ACI ARB tuh. ACI ARB, ACI ARB. Baru nanti beta blocker kayak gitu. Tahu juga bisa pakai digoxin nih. Pada pasien gagal jantung dengan fibrose atrial. Digoxin yang digunakan untuk memperlambat laju ventrikel yang cepat walaupun obat lain seperti beta blocker diutamakan. Jadi memang memang intinya ini first line ya, tetap ACIRB ini first line, ini tambahannya gitu. Karena dia apa? Karena dia kerjanya adalah untuk meningkatkan si efek anti remodeling jantungnya gitu. Jadi tetap ini ya, tetap ini first line nih. Ini first line di segala materi kardiovaskular sampai bawah. Nanti itu ada ACI ARB. Udah itu untuk gagal jantung. Kelar deh gagal jantung. Terus kalau si ischemic heart disease atau angina. Angina nih. Angina pectoris tuh dia nyeri dada gitu, kayak cekit-cekit gitu rasanya, ntar timbul hilang gitu. Itu gejala gejala pada umumnya kayak gitu. Tapi itu si angina ini apa ya, rutin misal kayak dalam sebulan 2 bulan tuh nggak hilang-hilang gitu, walaupun kalian bobo juga tuh ini kadang nyeri dadanya tuh tetap terasa gitu, makanya kadang nggak bisa bobo kayak gitu. Terus waktunya tuh serangannya tuh lama kayak gitu, sekitar 3 menit sampai 5 menit, kadang bisa lebih dari 10 menit. Kayak nyerinya tuh sampai punggung kayak gitu. Itu rasanya si angina tuh. Penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh kondisi kekurangan oksigen dan penurunan atau tidak adanya darah menuju miokardium akibat penyempitan atau obstruksi arteri koroner. Jadi dia tuh sempit, gak ada udara, gak ada oksigen, makanya nyeri dadanya kayak gitu. Tuh, sensasi tekanan atau terbakar di atas tulang dada sering menjalar ke rahang kiri, bahu, lengan, punggung gitu. Nafasnya juga sesek gitu, nggak enak deh pokoknya. Dia berlangsungnya sekitar 30 detik sampai 30 menit, atau tadi ya 3 menit sampai 5 menit, kadang 10 menit lah. Kalau sampai 30 menit ini udah mending ke UGD aja kayak gitu. Kalau di sini baru tadi kalau yang lain ACIRB, kalau di Angina dia first line-nya nih adalah si beta blocker, si BB-nya. Si beta pakainya ya ada yang tadi kardioselektif sama non selektif kayak gitu. Tahu sih ada pilihan lain, nitrat ada nitrogliserin secara IV, SC, terus subkutan ya oral, terus ada ISDN, terus ini dia 1 sampai 2 jam ya
oralnya 4 sampai 6 jam. Ada ISMN. Kalau dapat nih untuk mengurangi MVO2-nya guna menyebabkan venodilatasi dan dilatasi arteri-arteri. Jadi kalau untuk yang di angina, kalau tadi yang lain CIARB ya pengecualian untuk angina ya. Angina pakainya beta blocker ya, first line-nya. Jangan lupa angina pakainya beta blocker. Angina doang ya, angina nih pakai beta blocker. First line-nya beta blocker. Selektif atau non selektif. Kalau bisa, karena tadi kan sempat di atas aku bilang ya, kalau misalnya yang non selektif, kalau misalnya orang yang punya asma dia harus dipilih yang selektif, yang kardioselektif. Jadi kalau misalnya nanti di soal dia angina, kan angina tadi kan dia nyebabin ini ya kadang sesak juga kayak gitu. Sedangkan si non selektif ini dia nggak terlalu cocok untuk yang sesek kayak gitu, yang punya asma tadi kan kayak gitu. Makanya dipilihinnya yang kardioselektif. Jadi nanti first line-nya walaupun memang BB ini ada dua macam, ada yang selektif sama ada yang selektif sama non selektif, pilihannya utamain adalah yang si selektifnya. Baru ke yang non selektif. Terus kalau misalnya dia memang butuh yang kerja cepat kayak gitu, pakainya yang si nitrogliserin. Bisa itu di IV kayak gitu kan, biar kerjanya cepet kayak gitu. Ini yang Devin ini aja dah, dua aja ya, beta blocker sama si nitrat. Si CCB ini dia jatuhnya pengganti, pengganti si beta blocker. Jadi eh first line-nya ini dia beta blocker. Kalau misalnya udah rada stabil tapi masih apa ya untuk terapi pengobatannya gitu, dia pakainya si CCB, si CCB-nya ini tuh. Terus ada akut coronary syndrome. Sindrom koronari akut aja lah ya. Sindrom koronari akut itu adalah sekelompok gejala klinis dari infark miokard yang menjadi manifestasi pada penyakit jantung koroner pada pasien SKA mengalami penurunan akut dalam aliran darah koroner karena pecahnya plak aterosklerosis dan selanjutnya dapat terjadi pembentukan trombus. Jadi kalau normalnya begini. Terus kalau orang-orang SKA ini samping-sampingnya nih ada begini nih. Makanya dia nyebabin nggak lancar kayak gitu aliran darahnya. Tuh nyebabin yang namanya sindrom koroner akut. Ini 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 mah nggak perlu ya karena ini ini tuh dibaca sama dokter kayak gitu untuk yang ini nih. Tapi nanti kalau mau lihat gambar-gambarnya ada kayak gitu. Nanti aku kasih aja ya gambar-gambarnya. Cuma ini tuh ranahnya dokter. Jadi kita nggak perlu tahu lah kayak gitu. Kita langsung ke obatnya aja. Eh Kalau aku ngasih taunya gimana ya? Gini aja deh. Aku ngafalin di sini tuh. Aku nulis di mana ya? Nulis di sini deh. Kalau misalnya dia terapinya dia itu pakainya tuh Mona. Jadi kalau misalnya kalian
nemu soal coronary apa sih astagfirullahaladzim, akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Itu terapinya tuh Mona. Mona itu dia singkatan dari mana ya? Morfin, oksigen, nitrogliserin, sama aspirin. Nanti Mona ini plus plus BB. Salah. Plus BB beta blocker. Ini tuh untuk sindrom koroner akut. Ini sih hafalan aku dari buku yang aku baca. Jadi untuk terapinya tuh pakainya ini. Tapi kalau misalnya dia manajemen di rumah sakit, dia first line-nya adalah pakai terapinya tuh terapi-terapi untuk yang ya kan di sini nih jatuhnya ada penyumbatan ya kayak kemarin yang kita udah pelajarin. Jadi dia butuh untuk nge-encerin kayak gitu untuk memperlancar. Jadi kayak butuh butuh obat-obat kayak si antikoagulan, antiplatelet, terus fibrinolitik kayak gitu. Tapi untuk yang di coronary syndrome, sindrom koroner akut sendiri ini dia first line-nya adalah si fibrinolitik. Jadi nih first line-nya. Cuma kalau misalnya, tapi ini kalau di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit ini masuk rumah sakit kayak gitu, masuk rumah sakit. Eh, kalau first line-nya tadi, kalau misalnya ini tuh anggapannya kalau si pasien udah bukan di IGD tapi di mana namanya udah masuk ke ruang perawatan. Tapi kalau misalnya tadi masih di IGD, pakainya yang ini yang si Mona. Mona plus BB, si morfin, oksigen, nitrogliserin, aspirin plus beta blocker. Nitrogliserinnya tuh di sini biasanya di IV kayak gitu. Kalau misalnya si pasiennya tuh nyerinya nyeri terus-terusan kayak gitu. Jadi first line si ACS ini adalah si ini. Nanti kalau misalnya dia sudah masuk ke ruang perawatan, sudah di rawat inap, dia pakainya baru sih ini. First line-nya pakai si fibrinolitik. Pakai yang alteplase, betaplase, terus tenecteplase, streptokinase yang ase-ase itu dia kalau udah masuk ruang perawatan kayak gitu. Jadi nanti dilihat lagi deh soalnya dia udah masuk ruang perawatan atau masih di IGD tahap awal kayak gitu. Kalau misalnya baru serangan kasihnya yang si Mona kayak gitu. Nanti kalau udah keluar dari rumah sakit gitu, udah selesai perawatan, keluar RSI, salah nih nulisnya. Itu dia pakainya adalah si aspirin, terus atau BB, dan si statin. Statin. Nih, ini keluar RS. Gimana sih? Ih, hilang. Hmm, gimana caranya? Ya, aku yang G. Lah, pokoknya ini ya. Ya nanti ini deh pokoknya. Atau kenapa hilang? Aneh. Oke, kalau keluar PPS pakainya aspirin, beta blocker sama si statin itu pilihannya. Biasa ya kalau ibu hamil ibu hamil aku nulis di mana ya? Kalau ibu hamil, ibu hamil yang paling aman sih sebenarnya adalah nitrogliserin. Nitrogliserin. Ini. Jadi untuk ibu hamil
nitrogliserin atau enggak pakai yang dari si beta blokernya juga tapi yang BB yang labetalol. Kan tadi soalnya ibu hamil tuh dia kalau di hipertensi adalah melani yang metildopa, labetalol, nifedipin. Nah, kalau yang di ACS ini dia pakainya boleh nitrogliserin dulu kayak gitu. Tapi dia udah ini udah aman kayak gitu. Baru kalau misalnya nggak bisa juga ya udah pakai BB sih yang labetalol gitu. Jadi pilihannya ini untuk ibu hamil. Cari aja di pilihan genanya kalau nggak nitrogliserin ya BB yang labetalol gitu. Itu udah deh. Jadi ini ya butuhnya karena dia ada ya teman-teman ingat aja deh dia karena ada penyumbatan ini jadi dia butuhnya untuk yang pelancar pengencer kayak gitu biar mereka nih hilang kayak gitu yang plak-plak yang ngegumpal ini kayak gitu. Hanya butuhnya yang di fibrinolitik ini. Tapi kalau tadi masuk di IGD pertama pakainya Mona. Ingat Mona, Mona. Biasanya sih keluarnya singkatannya Mona kayak gitu. Plus sama beta blocker. Nanti kalau misalnya udah dirawat inap di ruangan, pakainya fibrinolytik. Kalau misalnya sudah keluar, tadi pakainya aspirin, beta blocker sama si statin. Ini tadi nggak keluar tulisannya. Kalau misalnya ibu hamil pakainya nitrogliserin sama yang bagian BB-nya labetalol. Nanti sisanya teman-teman bisa baca lagi. Tapi aku ngasih tahu yang hafalannya itu tadi aja. Udah, nggak usah banyak-banyak ya. Pusing nanti kasihan. Lanjut ke stroke iskemik. Stroke ada iskemik sama si hemoragik. Iskemik tuh dia penyumbatan. Iskemik penyumbatan. Tersumbatnya arteri cerebral yang memicu agregasi platelet pembentukan trombus. Kalau si hemoragik, dia adalah penyebabnya pendarahan intrakranial terjadi akibat trauma pecahnya intrakranial. Eh, Kebanyakan yang masih bisa diobatin adalah stroke iskemik. Memang pengobatannya lama kayak gitu, butuh waktu sabar kayak gitu. Dan nggak semuanya berhasil. Cuma yang masih ada kemungkinan untuk hidup adalah untuk stroke iskemik. Karena dia hanya tersumbat kayak gitu. Jadi dia insya Allah dengan obat-obatan untuk pengencer darahnya kayak gitu, untuk ngalirin darahnya eh, bisa sembuh kayak gitu dan bisa kembali normal walaupun cukup lama. Tapi kalau yang udah sampai pecah darahnya kayak gitu, pendarahan kayak gitu, memang kebanyakan sudah susah kayak gitu. Jadi nanti untuk obat-obatan yang di iskemik, dia adalah obat-obatan yang untuk melancarkan aliran darahnya kayak gitu. Karena apa ya? Karena aliran darahnya nggak sampai ke otak, sedangkan pengaturan di tubuh kita ini semua di otak kayak gitu. Pengaturan untuk lebih stabil, pengaturan untuk ngedapetin suplai O2 kayak gitu. Ya, namanya otak ya pusat pengaturan. Makanya di iskemik adalah nanti obat-obatnya untuk obat-obat yang memperlancar aliran darahnya. Sedangkan untuk yang di hemoragik itu dia butuh obat yang untuk memberhentikan darahnya kayak gitu. Agar tidak pendarahan. Ini tata laksana untuk si stroke iskemik. Ada alteplase, terus aspirin. Alteplase ini dia jangan lupa ya, alteplase dia adalah golongan apa tadi itu baru ada di atas trombolitik, trombolitik
Fibrino titik. Sedangkan kalau si aspirin dia adalah golongan anti platelet. Alteplase nih dimulai dalam 4,5 jam dari onset gejala untuk mengurangi kecacatan akibat stroke iskemik kayak gitu. Jadi biasanya obat-obat alteplase nih kalau misalnya baru awal serangan dikasihnya sih alteplase nih dalam onset 4,5 jam kayak gitu. Ini sih jadi golden golden hour-nya kalau misalnya nanti ini dia ditanya juga golden hour-nya adalah di 3 sampai 4,5 jam ini nih. Ini golden hour dari si alteplase. Jadi kalau misalnya ada orang kena serangan stroke dibawa ke IGD, biasanya obatnya adalah pakainya alteplase. Karena golden hour-nya di 3 sama dengan 4,5 jam. Ini first line-nya adalah alteplase ya. First line untuk yang stroke iskemia kayak gitu. Sedangkan untuk yang stroke hemoragik di sini tidak ada strategi farmakologi standar untuk mengobati perdarahan. Tuh. Monitoring aja tekanan darahnya, peningkatan tekanan intrakranialnya, terapinya bisa dengan CCB, nimodipin 60 mg, bisa diberikan setiap 4 jam selama 21 hari untuk mengurangi keparahan defisit neurologis. Gitu. Jadi kalau yang di hemoragik dia spesifiknya adalah si nimodipin ya, nimodipin nih, si obat nimodipin. Eh, tapi sebenarnya ada lagi, dia bisa pakai diuretik osmosis, diuretik ada juga diuretik osmosis, osmosis yang manitol pakainya. Dia kerjanya itu jadi dari pembuluh darah yang si hemorragik kan pecah ya, pembuluh darahnya pecah, darahnya keluar. Jadi si manitol ini dia kerjanya adalah ngebantu ngeluarin si darah yang tadi memang sudah pecah, darahnya lebih cepat keluar. Nanti ini dia kerjanya untuk ngebantu si tubuh itu mengobati dengan sendirinya ganti darah yang ada di otak kayak gitu. Jadi dia kayak ngerefill kayak gitu, ngebantu untuk tubuh tuh ngerefill dari darah yang memang tadi sudah pecah, direfill sama darah yang baru kayak gitu. Cuma kalau misalnya di soalnya memang menanyakan spesifik untuk stroke hemorragik ya pakainya adalah si nimodipin CCB tapi memang nggak kecil ya kemungkinan untuk stroke hemorragik tuh untuk sembuhnya kayak gitu. Nih kalau stroke dua macam itu aja ya, ada stroke iskemik sama hemorragik. Stroke iskemik tadi yang penyumbatan, stroke hemorragik yang eh, pecah pembuluh darah. Terus yang terakhir kita masuk ke dislipidemia. Dislipidemia ya kolesterol lah, kolesterolan ya. Kolesterolan ini em, gimana ya? Masih catatan biar cepatnya. Ini sih untuk ini ya target-target normalnya kalau kolesterol total ya dikurang dari 200 target yang diharapkan ini ya. Terus untuk yang LDL-nya adalah si 100 miligram, HDL-nya itu kurang dari 40 miligram itu rendah, lebih dari 60 miligram itu tinggi. Cuma kan si HDL ini anggapannya dia
dibilangnya lemak baik ya, makanya dia di antara yang lain nih tiga ini sama trigliserida tuh harus diturunkan, sedangkan si HDL tuh dia kalau bisa adalah naik ataupun tinggi kayak gitu. Makanya dia beda deh dari yang ketiga. Jadi kalau yang ketiga harus diturunin, si HDL tuh harus ditingkatin kayak gitu. Ini tipe-tipenya ada satu, 2A, 2B, 4, 5 gitu. Obatnya kalau satu tuh dia nggak ada ya. Ini mah kalau yang tipe satu itu ya modifikasi gaya hidup aja, kurang-kurangin makan makanan yang menyebabkan kolesterol kayak gitu. First line di dyslipidemia itu sebenarnya adalah statin ya. Ya tahulah statin tuh obat-obatannya apa aja, kayak yang simvastatin, terus atorvastatin kayak gitu. Itu obat-obatan yang di first line kayak gitu. Kalau aku sih eh mau ngasih taunya kalau lihat dari nanti biasanya kalau di dyslipidemia itu soalnya adalah menampilkan data data labnya pasiennya. Entah itu dia memperlihatkan di soalnya ngomongin pasien dengan LDL kolesterol sekian, terus trigliseridnya sekian kayak gitu, dia harus pakai apa kayak gitu. Kalau memang dia LDL kolesterolnya yang tinggi, LDL kolesterolnya nih ya, LDL kolesterolnya yang tinggi, pakainya statin. Kalau ada dua-duanya, misal kayak LDL kolesterolnya tinggi, trigliseridnya pun tinggi, eh, trigliseridnya lebih dari 500, TG lebih dari 500, langsung pakai fenovibrat. Kalau dia LDL tinggi, LDL-nya tinggi nih, tinggi, tapi trigliseridnya, misal LDL-nya, LDL-nya misal ya 300 kayak gitu. Trigliseridnya tapi hanya 200 kayak gitu. 200 kan ya termasuk tinggi ya kalau di sini ya. 200 tuh termasuk tinggi ya, batas tinggi. Tapi si HDL-nya nih yang rendah, itu juga pakainya fibrat, golongan fibrat. Fenovibrat, gemfibrozil, kayak gitu. Jadi kalau di soalnya LDL kolesterolnya saja yang ditampilkan dan dia tinggi, kayak gitu, pakainya adalah statin. Kalau trigliseridnya ada LDL, ada trigliserid, dan trigliseridnya udah jeder di atas 500, langsung kasih fenovibrat. Kalau si trigliseridnya sudah di ambang ini juga nih sebenarnya ya, di ambang yang 200 sampai 499 sampai yang 500 ini ya, terus tetap ada LDL-nya, LDL-nya di sini 200 nih, tetap kasihnya adalah fibrat yang golongan fenovibrat. Golongan fibrat, fenovibrat, gemfibrozil. Tapi kalau misalnya tadi LDL, TG, terus HDL-nya juga udah HDL-nya udah kurang banget nih, yang direndah banget. Dia juga pakainya golongan fibrat.
gitu. Jadi kuncinya cuma di LDL, trigliserid, HDL. Udah ngafalinnya itu aja. Ya, first line-nya adalah statin. Semua first line-nya di dyslipidemia statin. Kolesterol kolesterol totalnya tinggi pun pakainya statin kayak gitu. Itu first line-nya kayak gitu. Nah, nanti ini obat-obatnya bisa dibaca sendiri dan nanti untuk catatan lebih lengkapnya bisa di chat ke aku kayak gitu. Nanti untuk PPT-nya juga nanti aku kirim lagi. Udah selesai untuk sekarang. Kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan secara PC ke aku. Aku juga di sini masih belajar sama sekalian ngegabungin apa yang aku tahu dan aku mau mempermudah teman-teman biar nggak pusing aja kebanyakan hafalan. Jadi aku ngasih taunya inti-intinya aja yang sering keluar kayak gitu, yang harus dihafalin karena kalau kata aku mah untuk sekarang fokusnya nggak usah kayak ke yang UKAI gitu lah. Kalau UKAI memang harus paham semua. Tapi kalau untuk masuk APT, menurutku hafalin yang poin-poin yang first line-nya aja kayak gitu. Ya, semoga pertemuan malam ini cukup bisa diterima. Kalaupun ada yang kurang-kurang dari aku, mohon maaf. Nanti bisa PC untuk lebih lanjutnya apabila kurang jelas atau ada soal-soal yang mau ditanya. Yang mau minta catatan lebih lanjut juga boleh PC. Nanti untuk PPT-nya aku kirim di grup gitu. Dari aku sekian. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat beristirahat, selamat belajar, perbanyak kerjain soal aja dibanding ngafalin teori. Itu malah bikin keblinger ya. Dari aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, aku tutup ya. Nge-lag